Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nedi. Kali ini kita bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul Walking Tale. Film ini rilis tanggal 2 April 2004. Film ini mengisahkan tentang mantan prajurit pasukan khusus Amerika Serikat yang memutuskan untuk pensiun dini dan pulang ke kampung halamannya. Kita panggil aja orang ini Chris ya. Akan tetapi kampung halamannya telah diambil alih oleh para polisi korup dan para penjahat. Seperti apa keseruan ceritanya? Yuk simak sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan Chris yang sudah sampai di kampung halamannya. Dia melihat kampung halamannya telah banyak berubah karena dia sudah 8 tahun tidak pulang. Di tengah perjalanan, Chris bertemu dengan Sheriff tetangganya dulu yang menawarinya untuk pulang bersama. Karena lelah, Chris pun menerima tawaran tersebut. Oke. Sampailah Chris di rumah orang tuanya. Ia disambut oleh Michelle, kakaknya yang seorang polisi, dan orang tuanya yang sangat merindukannya karena dia sudah 8 tahun tidak pulang. Saat makan malam, Chris bertemu dengan keponakannya yang bernama Pete. Nampaknya Pete sangat penasaran dengan pekerjaan Chris sebagai tentara dulu. Ia menanyakan apakah Chris pernah menangkap seseorang. Dan saat di kamar pun dia bertanya apakah Chris pernah membunuh seseorang. Tapi Chris tidak menjawab pertanyaan tersebut. Esok harinya saat Chris sedang memperbaiki tangga rumah, Ray sahabat kecilnya datang karena mendapat kabar bahwa dia sudah pulang dan mengajak Chris untuk ke lapangan tempat mereka biasa dulu bermain. Karena teman-teman yang lain sudah menunggu. Sampailah Chris di lapangan dan bertemu dengan teman-temannya. Tak lama datanglah Jay beserta komplotannya, yang tak lain adalah teman lamanya si Chris juga. Jay merupakan anak orang kaya dan sekarang dia membuka bisnis kasino atau tempat judi. Singkat cerita mereka pun bermain tim Chris melawan tim Jay. Pete juga datang ke situ untuk menonton match itu sambil mengisap ganja bersama teman-temannya. Awalnya pertandingan itu berjalan sangat seru. Di akhir pertandingan tim Jay bermain kasar hanya untuk sebuah kemenangan. Sebelum pulang, Jay mengajak Chris beserta teman-teman yang lainnya untuk datang ke kasinonya malam ini untuk merayakan baliknya Chris ke kota ini. Malam pun tiba, Chris dan teman-temannya sampai di kasino milik Jay. Di dalam mereka bertemu dengan Jay dan Jay memberi mereka sejumlah uang untuk mencoba segala permainan di kasino. Teman-teman Chris meninggalkan Chris karena Chris lebih memilih untuk melihat tarian tiang dari wanita di kasino itu. Si penari yang ada di ruang cermin dua arah tidak bisa melihat orang yang menontonnya, tapi Chris bisa melihatnya. Dan ternyata orang yang menari itu adalah teman Chris dulu yang bernama Danny. Karena merasa kenal dengan suara orang yang menontonnya, Danny pun menghidupkan lampu agar dia bisa melihat orang yang menontonnya. Dan ternyata itu Chris, dia pun pergi karena malu. Dari sana Chris menemui Jimmy yang sedang bermain judi lempar dadu. Setelah Jimmy pasang taruhan $100 untuk angka 6 besar, Chris merasa ada yang aneh dan melarang Jimmy untuk melempar dadunya. Tapi Jimmy tetap melempar dan yang keluar adalah angka besar. Jadi Jimmy kalah. Chris lalu protes ke bandar judinya kalau si bandar telah mencurangi dadunya dan Chris berani bertaruh kalau yang akan keluar di dadu itu pasti angka 7. Tapi si bandar balik protes karena sekarang bukan giliran Chris untuk melempar dadu. Chris tetap melempar dadu itu dan benar, yang keluar angka 7. Terlihat bandar yang menukar dadu setelah Jimmy mengatakan angka yang akan keluar nanti. Chris lalu meminta uangnya kembali, tapi dari belakang petugas keamanan mencekiknya dan terjadilah perkelahian. Tidak sulit bagi Chris mengalahkan petugas keamanan mengingat dia adalah mantan pasukan khusus. Tapi akhirnya dia tumbang setelah dikepung dan dihantam. Dari sana Chris dibawa oleh Ben, ketua keamanan dari kasino itu, dan teman-temannya untuk disiksa. Ben semakin semangat setelah melihat kalung pasukan khusus milik Chris. Ia lalu mengambil kalung itu, lalu dengan katarnya ia menyayat tubuh Chris yang tak berdaya. Chris yang penuh luka dibuang di tengah jalan. Beruntung ada supir truk yang berhenti untuk menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Dokter yang menangani Chris mengatakan orang yang melakukan ini ke Chris berniat untuk membunuhnya. Beruntung Chris punya badan yang kuat.
Kalau orang biasa pasti sudah mati dan dokter memastikan bahwa Chris akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Chris diperbolehkan untuk pulang. Di rumah ia ditemani Ray dan Pete. Tapi karena luka jahit di tubuhnya, Chris tidak bisa banyak gerak. Singkat cerita, keadaan Chris semakin membaik dan dia sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tak lama datanglah Jay yang meminta maaf ke Chris atas perbuatan anak buahnya. Dia sudah memecat bandar judi yang bermain curang dan memberi surat peringatan kepada petugas keamanannya. Tapi Chris tidak memperdulikan perkataan Jay. Sampai Jay mengajak Chris bergabung untuk menjadi kepala keamanan di kasinonya dan memberi Chris jumlah uang. Chris tetap tidak peduli dan menolak tawaran Jay itu. Dari sana Chris ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutan atas kasusnya kemarin. Tapi sheriff di sana menolak permintaan Chris itu karena kasusnya telah ditutup. Dan beruntung Chris tidak dituntut oleh pihak kasino karena telah berbuat kekacauan. Chris semakin tidak percaya dengan apa yang terjadi di kotanya saat ini. Dia menjawab ke sheriff, dia tidak akan membiarkan ini terjadi terus. Lalu Chris pun pergi dari sana. Esok harinya Chris yang mendapat kabar kalau Pete overdosis karena obat-obatan. Chris langsung meluncur ke TKP. Sampai di sana dia menanyakan ke temannya Pete dari mana mendapatkan obat-obatan itu. Lalu temannya mengatakan dari petugas keamanan kasino. Dengan penuh emosi, Chris pergi ke rumah untuk mengambil senjata. Ayahnya pun tidak bisa menahannya. Tapi sampai di kasino, Chris menaruh senjatanya dan mengambil kayu di bak mobilnya. Di dalam kasino, Chris mengamuk. Semua petugas dibuat tak sadarkan diri. Ada yang patah tangannya termasuk si Ben, orang yang menyayat tubuh Chris, juga bernasib sama seperti teman-temannya. Setelah puas, Chris pun pergi. Tapi sialnya polisi telah mengejarnya dan Chris pun ditangkap. Singkat cerita, di pengadilan untuk menentukan nasib Chris, pihak kasino memberikan kesaksian terlebih dahulu. Mereka mengaku seolah-olah menjadi korban yang tidak punya salah sama sekali dan menyudutkan Chris. Dan saat tiba giliran Chris melakukan pembelaan, dia sendiri yang akan berbicara karena kuasa hukumnya tidak berguna. Di depan masyarakat, para jaksa, para hakim, Chris mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan Chris mengatakan jika dia dibebaskan dari kasus ini, dia akan mengajukan diri sebagai sheriff dan akan memperbaiki kota yang sudah rusak ini. Ia lalu memperlihatkan bekas luka yang diperbuat oleh petugas keamanan kasino. Singkat cerita, setelah berunding, jaksa memutuskan kalau Chris tidak melakukan kesalahan dan dia akan menjadi sheriff dalam periode berikutnya. Chris yang sekarang menjabat sebagai sheriff melakukan patroli keliling kota dan tak sengaja bertemu dengan Jay. Ia meminta Jay menunjukkan SIM dan STNK-nya. Tapi Jay yang punya dendam ke Chris malah menyinggung kehidupan Chris yang dulu sebagai tentara yang gagal. Sebelum pergi, Chris mengatakan ke Jay untuk memperbaiki lampu belakang mobilnya. Saat sampai di kantornya, Chris bertemu dengan Watkins yang menyarankan dia untuk mengangkat teman-temannya menjadi deputi karena kinerjanya yang sangat bagus. Lalu Chris malah memecat mereka semua. Sekarang kantor Chris kosong dan jelas saja Chris butuh deputi untuk membantu tugasnya. Lalu Chris pergi bertemu dengan Ray. Mengangkat Ray yang adalah seorang mantan narapidana menjadi seorang deputi alias wakilnya. Tugas pertama mereka adalah menghentikan pengedaran narkoba yang ada di kota ini. Maka dari itu Chris meminta bantuan dari Ray yang tahu seluk-beluk siapa bandar narkoba di kota ini. Setelah melakukan penyelidikan, hasilnya mengarah ke Ben, terduga pelaku pengedar narkoba. Ray lalu memeriksa Ben dan ditemukan sepaket narkoba di kaos kakinya. Karena tidak mau mengaku apakah masih ada narkoba yang disimpan, Ray memutuskan untuk menggeledah mobil Ben di bengkel. Dan dibantu Chris, Ray memeriksa seluruh bagian pada mobil apakah ada narkoba di dalamnya. Tapi alhasil mereka tidak menemukan narkoba di sana. Ben yang kesal lalu mengancam Chris dan Ray bahwa teman-temannya akan membalas perbuatan mereka. Tapi Chris menganggap enteng ancaman Ben itu, lalu membawanya ke kantor untuk ditahan agar mau berbicara.
Tapi Chris yang khawatir dengan keluarganya di rumah menyuruh Ray ke rumahnya untuk menjaga keluarganya, sementara dia akan menginap di kantor sambil mengawasi Ben. Tak lama setelah Ray pergi, Danny datang membawa makan malam untuk Chris. Esok harinya setelah memeriksa keadaan si Ben, dia dikagetkan dengan mobilnya yang meledak, dan ternyata itu adalah anak buahnya si Jay dan juga teman-temannya Ben. Mereka menembaki kantornya Chris dengan cara membabi buta. Mereka tidak memperdulikan kalau Ben ada di dalamnya. Karena terdesak, Chris terpaksa menjebol lantai kantornya untuk menyelamatkan diri. Sementara Chris mendatangi sel Ben yang terkunci agar dibukakan selnya, Ben mengatakan kalau narkobanya dia dapat dari pabrik C yang sudah tutup. Tapi saat Chris mau membukakan selnya, Ben tertembak oleh temannya sendiri. Chris lalu pergi menyusul Danny dan dengan shotgunnya dia menghabisi satu persatu anak buahnya Jay. Sementara di waktu bersamaan, Ray yang menjaga rumahnya Chris juga mendapat serangan dari anak buahnya Jay. Sialnya paha Ray tertembak, tapi dia masih bisa melakukan perlawanan dan berhasil menusuk salah satu anak buahnya Jay dan menghajarnya. Bahkan Chris yang baru datang pun dihajar oleh Ray. Chris memastikan apakah keluarganya baik-baik saja, dan setelah semuanya dirasa aman, Chris pun pergi ke pabrik untuk memeriksa tempat itu. Dan ternyata di dalam Jay sudah menunggunya, tetapi tiba-tiba Chris masuk ke perangkap Jay. Chris hampir jatuh lalu menarik Jay untuk jatuh bersamanya. Karena jatuh cukup tinggi, kaki Chris tergilir. Tapi saat Jay mau mengejarnya, Chris lari ke hutan. Lalu Jay pun mengejarnya dan mereka bertarung di dalam hutan. Dan walaupun Chris menggunakan balok kayu, dia masih bisa mengatasi perlawanan yang dilakukan Jay. Chris lalu menghantam kaki Jay menggunakan balok kayu tersebut dan menahan Jay. Dan akhir cerita kita diperlihatkan Chris dan Ray menyegel kasino milik Jay dan kembali membuka pabrik kayu yang dulu masyarakat kota bekerja di sana, dan film pun selesai. Ending yang sangat mengejarkan.